Ya buat memperkaya diri ya, pengen Mhm. kaya Oh, intinya pengen sih. kaya. Kekuatan diri itu, pria Iya, gitu ya? iya kayak gitulah buat Maksudnya biar jantan atau gimana, Pak? iya biar biar buat Perkasa? membahagiakan istri lah. Oh, iya, saya tahu maksud Bapak untuk membahagiakan istri. Nah, ini pakai ramuan kayak gini, daripada Iya, melakukan, pesugihan untuk menambah kejantanan. benar itu namanya jualan sate gagak, itu bisa kaya atau enggak. Malam Jumat Kliwon kami ngelakuin ritual semacam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mister Nazar, menguak misteri dalam tabir ketabuhan. Teman-teman, sekarang saya sedang berada di salah satu pantai yang ada di Cirebon, teman-teman. Dan di sini saya mau bertemu dengan seorang bapak yang pernah melakukan pesugihan untuk memperkaya diri. Selain itu, selain memperkaya diri, bapak ini juga berusaha untuk meningkatkan kejantanan dan keperkasaannya di pantai ini. Ya, menurut beliau, mudah-mudahan terkabul dengan instan dengan mudah. Nah, apakah berhasil atau tidak, kita akan datang saja ke bapak tersebut. Dan buat teman-teman, untuk itu tonton video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah, dan dimudahkan di setiap urusan. Amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol like, comment, and share. Kalau gitu, tidak panjang lebar, langsung saja kita berjalan menuju lokasi narasumber tersebut. Let's go! Assalamualaikum, Pak. Lagi apa di sini, Pak? Lagi nunggu teman ya? Sambil lihat pemandangan? Wah, luar biasa. Pak, boleh ngobrol sebentar ya, Pak? Bisa dipasangkan supaya lebih jelas. Saya pasangin aja deh. Nah, maaf ya, Pak. Nah, bisa memperkenalkan diri, namanya siapa, Pak? Oh ya, nama saya Agus. Nama Agus. Ah, Tinggalnya di sini, Pak? ya sekitar sini. Oh, sekitar sini. Menurut kabar katanya di sini tempatnya angker dan ada orang yang melakukan pesugihan atau memperkaya diri. Itu benar, Pak? Oh benar itu. Oh. Nah, itu gimana sih, Pak, ceritanya, Pak? Ceritanya ya ya itu juga pernah saya juga ngalamin. Oh, melakukan pesugihan itu? Iya pernah nyobain. Oh. Itu untuk apa sih, Pak, melakukan pesugihan, Pak? Ya buat memperkaya diri ya, pengen Mhm. kaya Oh, intinya pengen sih. kaya. Jadi Ya datang ke sini tapi secara instan gitu ya iya, pengennya. Selain untuk memperkaya diri di tempat ini, apalagi, Pak? ya biasanya buat mancing tuh, Mancing. mengambil ikan. Kalau Bapak sendiri selain memperkaya diri di sini pengennya apa, Pak? Ya biasanya sih buat buat apa namanya? Kekuatan apa namanya? Kekuatan diri itu, pria Iya, gitu ya? iya kayak gitulah buat Maksudnya biar jantan atau gimana, Pak? iya biar biar buat Perkasa. membahagiakan istri lah. Oh, iya, saya tahu maksud Bapak untuk membahagiakan istri. Jadi itu dua yang paling utama ya? Iya, Oh, teman-teman, ternyata Bapak Agus juga di sini pernah melakukan praktek pesugihan. Niatnya yaitu untuk memperkaya diri secara instan dan untuk menambah kejantanan pria, mungkin untuk kuat dan tahan lama, tapi intinya adalah untuk membahagiakan istri
di atas kasur. Gimana? Dan itu praktek Bapak berhasil di sini, Pak? Gagal ya, pasti kalau yang berhubungan dengan makhluk sakral gitu banyak gagalnya, Mas. Banyak yang gagalnya. Iya, Yang jadi memperkaya diri gagal. iya, Kalau yang menambah kejantanannya gagal nggak, Pak? ya Gagal insya juga? Allah enggak, Gagal? Enggak? enggak, Enggak? mhm, Oh, itu dengan gimana? It dengan praktek di sini yang kejantanannya itu berhasil gitu? bukan, Oh, maksudnya saya bukan? pakai ramuan jamu biasanya sih. Oh, daripada melakukan praktek pesugihan untuk memperkaya dan menambah kejantanan, yang menambah kejantanannya Bapak pakai jamu. Iya, Oh, itu jamunya jamu seperti apa sih, Pak? ada ini dapat dikasih sama temen tuh, Oh, suka dibawa kemana mana berarti kayaknya ya? contohnya seperti ini. Itu apa, Pak, namanya, Pak? Ini wedang buat kencing manis ya, buat penyakit diabetes. Oh, itu diabetes, pakai wedang diabetes. Iya, lalu satu lagi dari Purwoceng, Mhm. khasiatnya sama buat nambah stamina pria, melancarkan peredaran darah, sama meningkatkan gairah Hubungan buat suami istri. laki-laki, iya. Oh. Nah, ini pakai ramuan kayak gini, daripada Iya, melakukan, pesugihan untuk menambah kejantanan, lebih baik minum jamu gitu ya? iya ini Heeh, herbal gitu, bagus, herbal, alami, alami, tanpa jampe-jampe, karena hubungannya tanpa dengan kesehatan tubuh ya? iya betul, Oh, gitu. Pakai itu teman-teman. Nah, untuk menambah kejantanan dan keperkasaan pria untuk membahagiakan istri, pakai wedang Purwoceng dan wedang diabetes. Kayaknya iya, kalau wedang diabetes itu untuk mengobati diabetes ya, Pak? iya betul, Heeh, ya ya jelas sih teman-teman yang namanya diabetes itu dia bisa mengganggu ke, saraf yang berhubungan dengan kejantanan pria. Mungkin yang burung elang, tadinya burung elang jadi burung pipit gitu ya. Tapi kalau sudah sembuh, yang tadinya, burung pipit bisa jadi burung elang gitu. iya iya iya. Pak, untuk praktek pesugihannya sendiri itu gimana Pak ceritanya? Awal mulanya Bapak, melakukan praktek pesugihan? Awal mulanya sih saya searching di Google, lihat-lihat apakah benar itu namanya jualan sate gagak itu bisa kaya atau enggak. Akhirnya saya sama temen tuh berunding ya, bertiga sama temen, mau melakukan ritual jualan sate. Akhirnya Mhm, mereka ya udah sependapat, akhirnya mau nyoba, penasaran sih berhasil apa enggak. iya. Terus tentuin harinya, itu kalau nggak salah malam Jumat Kliwon kami ngelakuin ritual semacam itu. Mhm. Lokasinya persis di sekitar sini, Pak? Iya, sekitar daerah sini, Sekitar daerah sini ya? heeh. Mhm. Terus gimana, Pak? Rencananya waktu itu pagi, saya jujur aja saya sebagai manusia tuh takut ya sama Mhm. bangsa goib-goib gitu. Jadi kami bertiga tuh ada yang satu sebagai penjual, satu sebagai orang pinternya, Iya. nah saya sebagai donaturnya. Mhm, Yang pemberi modal gitu ya? iya, Mhm. jadi kejadiannya hari itu Kamis pagi ya, Iya. eee, kami rencana pagi tuh beli itu dulu, kayak semacam apel gin gitu ya buat sesajennya tuh. Oh, apel jin. Iya paginya. Lalu siangnya saya nyari, itunya apa namanya, si Burung gagak? burungnya, heeh. Berapa ekor, Pak, burung gagaknya, Pak? Cuma satu ekor, Mas. 1 ekor aja? Iya cukup sih. Yang gede? Sedang dapatnya waktu Ukuran itu, sedang, mhm. dan berhasil dapat ya? Iya dapat, terus bawa pulang, terus persiapan buat nanti malam, siapin duit buat sampelnya Mmm, gitu. itu uang berapa, Pak? Uang Seratus Rp100.000, ribu satu lembar aja? satu lembar itu sebagai contoh. Contoh. Jadi misal kalau transaksi ketemu sama bangsa goibnya tuh, Mas, Iya. nanti bilang maunya duit ini gitu. Oh, gitu. Iya. Mhm. Setelah
pada waktunya acara mau dimulai ya apa namanya, Oh, prakteknya iya gitu ya, praktek praktek sesajen. anggaplah jual belinya gitu ya, dagang, Iya dagang. dagangnya Si sebelum sebelum ke tempat kejadian saya sama temen tuh ini dulu menyembelih si burung. di tempat sini? Bukan di rumah teman, Oh, di rumah sembelihnya. sembelih. Karena saya juga khawatir dan takut ya. Mhm. Akhirnya si mata burung saya tutupin, biar temen saja yang menyembelih. Oh, Bapak yang megangin. Iya, sejujurnya saya nggak berani. Oh, jadi teman-teman, ini Heeh, Bapak Agus ini, berdua dengan temennya nyembelih burung gagak, iya. yang nyembelihnya temennya, sedangkan Bapak Agus karena, kasihan lihat burung yang disembelih, mata Bapak Agus ditutup gitu ya, nggak lihat itu, biarin aja sama temennya yang bunuh gitu Bukan ya? mata saya, mata burungnya, Mas. Oh, mata burung yang ditutup? Iya. Lah, kirain mata Bapak yang kasihan. Enggak, saya jujur aja kalau udah dengan kan ada istilah kalau burung gagak tuh burung kematian ya, Mas, ya. Oh, iya 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 iya. Makanya saya nggak berani, ibaratnya burung kematian kok dimatiin tuh, Mhm. makanya saya nggak Oh, berani tuh. kayak tanda-tanda orang meninggal kan ada suara burung gagak gitu ya? Iya, Habis itu gimana, Pak? udah disembelih, terus direbus ya, dicabutin bulunya, Mhm, itu malam sekitar jam 10 apa jam 11 malam. iya. Itu kejadiannya juga ada yang serem ya, Mas, di situ. Oh, gimana, Pak? Itu kata teman saya yang orang pintarnya tuh, Mhm "Pak, itu ada yang ngeliatin deh." mhm. Saya tuh, "Bener, Mas." "Iya." Akhirnya saya coba ngecek nggak ada apa-apa, emang saya juga matanya belum kebuka mungkin ya. Iya, Ya udah saya akhirnya cuek aja ngerjain tugas gitu loh, ngelakuin ngerebus, mhm. nyabutin bulunya, Di rumah atau di sini? di rumah, Mas. Masih di rumah Persiapan sih lokasinya? di rumah, Heeh. Oh, rumah dari temen. persiapan aja, kata teman Bapak yang orang pinter itu sudah ada yang ngeliatin Ada yang gitu, tapi ngikutin. Bapak cuek aja karena nggak bisa lihat gitu ya, masih Iya. normal seperti biasa. Terus gimana, Setelah Pak? malam sekitar jam 12-an saya Mmm, langsung ke lokasi ya, sekitar sini, sini nih. heeh. Akhirnya teman saya yang sebagai penjual, saya Iya, yakinkan lagi gitu, "Udah siap belum?" Teman saya yang tugasnya sebagai penjual ngomongnya siap. mhm. Akhirnya disiapin itu, dari tungku, arangnya, terus apel J-nya, Apel Jin, sesajennya. Setelah ditaruh, saya tuh ingat kejadiannya, saya ikut ngebantu teman saya yang buat persiapan tuh, iya, udah nyalain apinya, pokoknya udah rapi gitu ya, mhm. disiapin. Saya tuh penasaran ya, ini bener ada enggak gitu kan, Yang namanya beli, iya heeh, makhluk iya kayak gitu makhluk, tuh. iya, Setelah disiapin udah, terus saya pamit dulu ke teman tuh, yang ke mhm penjual, "Udah ya, siap ya, saya mau pergi bentar." mhm. Saya baru jalan paling 5 langkah nih, saya nengok lagi tuh udah nggak kelihatan itu namanya api tungku tuh, Oh, gelap aja, gelap. gelap? Iya, Kalau tungkunya, apinya, orang teman Bapak itu ada? ada, pertama sih ada, Heeh, pas ada. nengok tuh udah nggak ada, Mas. Semuanya nggak ada? Iya, yang Waduh, kelihatan cuma rumput sama gelap ada. udah malah saya merinding ya. Terus gimana, Pak, habis itu? Nah, udah gitu, akhirnya saya nunggu di kejauhan ya, kira-kira 1 kilo lah. Wah, Saya jauh. nunggu, biar teman saya yang ngejual, yang ngelakuin. Kira-kira baru juga habis setengah batang ya rokok tuh, Mhm, teman saya SMS, yang penjual tuh, iya "Mas," jeh, "tolong dong ke sini," jeh. iya, "Kenapa?" "Tolong saya dibekep," jeh. Ya udah, saya tuh udah feeling nggak enak aja, wah udah gagal kayak gini sih. Ya udah akhirnya saya samperin. mhm, Nah udah gitu akhirnya diberes-beres itu sesajen diambil, kami bertiga pulang, pas lewat jalan situ ya dikasih tahu lagi sama teman saya orang pinter. iya, Dia yang nyetir motor nih, heeh, dia sambil spontan kaget, "Wah jangan lewat sini." Dia iya sambil sambil apa namanya, membanting setir motor tuh, iya, kayak maksa gitu tuh, heeh,
kayak mau jatuh aja. Nah di situ saya juga ngeri lagi. Mhm. Habis bawa itunya sih, bawa sesajen sama Iya. burung. Sesajen, burung gagak, areng, Iya dan bawanya semua, apel pokoknya jin. kejadiannya dia beresin semua, diambil. Terus akhirnya pulang. Kok Bapak tahu gagalnya itu gimana, Pak? Akhirnya ngobrol sama teman saya yang sebagai penjual tuh, Heeh. nyampe rumah cerita, "Kamu kenapa bisa gagal?" Akhirnya dia cerita, "Awalnya sih ada yang datang Mas," ya, Mhm. orang pakai caping, topi petani tuh ya. Iya, dudukui kalau orang Sunda mungkin ya, yang gede Iya, bulet. iya caping caping Mhm. petani. Caping petani. Terus bajunya hitam, kayak kayak apa, pencaksilat ya? Oh, berarti itu, pangsi, kaos pangsi, seragam Iya, terus pangsi. celana celana hitam cingkrang Hitam. tuh, Mhm. kayak kayak mirip Joko Kendil itu tuh. Oh, Joko Kendil, iya iya, heeh, kayak Iya di kayak gitu, cerita itu ya? sambil bawa tongkat dan buntelan, Mmm, ceritanya teman saya tuh gitu, yang penjual tuh. iya. "Terus kenapa kamu diem aja?" "Ya saya takut Mas," "Takut apa?" "Kirain lu orang itu apa, pos kamling, Oh, takut." lagi keliling Iya, pengamanan. takutnya takut diusir gitu. Ih, mhm. "Terus gimana?" Ya dia sempat nanya, si orang baju hitamnya tuh, Iya, "Gagak ya Mas?" Teman saya, "Iya." Ya udah gitu terus gimana? Diem aja teman saya tuh, heeh, sampai si orang yang pakai baju itu ya pergi. heeh. Nanya lagi nggak setelah, eee, Enggak, udah nanya gitu doang? udah terus hilang. Harusnya gimana, Pak? Harusnya sih ditawarin Mas, Oh, tawarin. "Mau mau Pak?" Tahu gimana, Heeh. ini teman saya diem aja. Oh, Nah habis itu yang kedua, bisa teman saya SMS tuh, kedua itu kayak ada yang usil dulu pertama tuh, ada suara perempuan ketawa-ketawa di belakangnya dia tuh, mhm, cekakak cekikik tuh di belakang tuh. Dia nengok nggak ada apa-apa, yang keberapa kalinya tuh, dia langsung dibekep deh, panas badan tuh sakit. mmm, Akhirnya SMS ke saya gitu, minta tolong dijemput. Akhirnya ya mhm. udah bubar, terus nyampe rumah diobatin sama teman saya yang pintar tuh. Orang pintar itu ya? Iya, dikasih minum, akhirnya cerita begitu. Nah, setelah kejadian itu, sudah tenang gitu ya, ceritanya saya mau buang Bangke? bangkainya burung itu Iya di kali. iya. Nah, subuhnya saya ngecek lagi kali itu udah nggak ada Mas, Udah nggak hilang, nggak tahu siapa yang ngambil kan, saya juga curiga. itu mungkin, kalinya banyak airnya jadi Nggak ada, ngalir aja. kalinya cetek, banyak sampah lagi, Oh, banyak sampah. bau. Jadi nggak mungkin itu si burung gagaknya itu, kebawa arus, keseret air Nggak gitu mungkin. ya? Kalau Karena kucing juga nggak mungkin, oh, kucing mana suka kan, iya iya iya. Gagak ya? ya Entah gitulah ke pengalaman mana. mistiknya. Jadi Jadi mungkin ada kemungkinan dari dugaan Bapak, burung gagak yang udah dibuang dimakan lagi sama makhluk halus gitu ya? iya banyak Tapi yang walau teman alam. saya juga ngomongnya begitu, pasti Mhm. udah ada yang ngambil, Mmm. dalam arti ya berarti kayak gini ya rugi ya, Iya, ya rugi deh, rugi yang 100.000 masih ada, Pak? 100.000. Heeh, itu kan yang dijadikan sesajen tuh sebagai contohnya. Oh iya, ada kejadian aneh lagi, ibaratnya pertanda lah penampakannya. Iya, Saya tuh duit 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 sampel yang sebagai nanti kalau misalkan transaksi transaksi, jadi itu ya, duit iya, sampelnya 100.000 nih, heeh, ketinggalan ketinggalan. ceritanya. Itu jam 10 malam apa jam 11 malam, saya balik lagi ke rumah, di Mhm. tengah jalan tuh saya ketemu bangkainya kucing meninggal di jalan. Oh, Nggak tahu itu siapa yang nabrak, mhm, satu itu saya juga udah curiga ya, iya, "Wah ini ada petanda apa ini kan?" mhm, Nah di mhm, situ. Terus paginya juga saya ngecek udah nggak ada itu bangkai kucing. mmm, Setelah itunya tuh paginya, subuhnya udah nggak ada Mas. 1 ekor ya? Iya. Mhm. Oh, setelah ngambil uang yang 100.000 di pantai, pas pulangnya ketemu sama kucing, Iya bangkai kucing, bangkai kucing, pas mati, dicek paginya, bangkai kucingnya udah nggak ada. nggak ada. Nah, itu pertanda apa ya? Tapi kalau biasanya pada umumnya masyarakat kalau melihat bangkai bukan melihat ya, menabrak bangkai kucing sampai meninggal itu pertanda buruk. Atau bahkan melihat bangkai kucing aja udah ada pertanda buruk mungkin gitu. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri setelah melihat itu ada, apa, kejadian buruk atau enggak, Pak?
biasa aja, cuman ada rasa khawatir atau gimana? Nggak ada sih ya, kalau ke situ masuknya ke sugesti ya nggak ada Iya, saya. jadi hanya kekhawatiran aja Iya iya sama kepercayaan masyarakat barangkali iya. gitu ya? Ya Oh, jadinya intinya sih nggak boleh lah ya yang ibaratnya kita transaksi sama makhluk goib gitu mhm, ya, bisnis sama makhluk goib mhm, untuk cari duit instan gitu, lebih baik nggak usah gitu tuh. mhm, Mendingan yang kerja keras aja lah, mhm. biar receh tapi Halal. halal dan tiap hari dapat gitu. Iya iya. Jadi berproses ya, Pak, Iya dengan cara yang halal, halalan thayyiban begitu, dengan cara yang baik dan hasilnya pun baik. iya Meskipun tidak langsung, yang penting kita mendapatkan berkahnya. iya. Daripada yang instan, yang ada kita rugi dan tidak bahagia. Yang Iya namanya iya, keberkahan kan itu ciri-cirinya adalah bahagia, begitu ya, Pak? mmm, Luar biasa iya ini, teman-teman, ada wejangan dan pelajaran dari kisah mistisnya Bapak Agus, kalau yang namanya pesugihan itu dilarang. Musyrik artinya menyekutukan sang ilahi, teman-teman. Lebih mmm, baik bekerja yang keras, yang ikhlas, yang cerdas, insya Allah dari apa yang kita hasilkan rezeki akan mengalir. Oke, kalau begitu Bapak Agus terima kasih atas iya, waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan Bapak Agus selalu sehat, selalu diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, Iya, anak, amin. istri, keluarga bahagia dan dimudahkan segala urusan. Dan sekarang istri bahagia Pak, karena minum wedang kejantanan. Iyalah bahagia pasti, Iya. Jadi ya lebih aman teman-teman karena bahannya alami. Bisa dilihatin lagi nggak Pak itu herbal gitu. wedangnya? Boleh boleh. Nah ini teman-teman wedang yang diminum sama Bapak Agus. Ini nggak perlu pakai jampe-jampe suggestion dan Enggak, lain-lain ya? Enggak ya? Ini wedang diabetes. Coba aman satu lagi, aman Pak. aman. Nah, ini untuk kejantanan katanya teman-teman. Bisa dibaca tuh ada menambah stamina, melancarkan peredaran darah, pereda nyeri dan demam, meningkatkan gairah seksual, meningkatkan kejantanan. Nah, ini nih udah real diminum, ada khasiatnya bagi tubuh daripada Sehat, pakai hal-hal yang kurang baik ya, Pak. iya Oke, mistik. Bapak Agus, ini ada sedikit rezeki buat Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Ya sedikitlah, yang penting ikhlasnya itu yang Ya paling udah, utama. Oke teman-teman, kami makasih. pamit undur diri. Mudah-mudahan dari tayangan video ini memberikan pelajaran buat teman-teman. Silahkan mau percaya atau tidak, itu adalah kepercayaan teman-teman. Dan bila ada komentar, silahkan isi komentar di bawah sini dengan komentar yang sopan, santun, ramah, dan baik. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.